adik-adik. Halo adik-adik, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Kakak Rimes dan Kakak Intan dan juga Kak Jacqueline. Hari ini sebelum kita memulai Bina Iman, yuk kita sama-sama berdoa. Yuk adik-adik, kalau berdoa berarti sikapnya yang baik, lipat tangannya, tutup matanya. Nah, nanti setelah kakak bilang, adik-adik juga bilang ya. Yuk, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan sudah berkati kami sampai hari ini. Sekarang kami mau sekolah minggu. Tuhan pimpin sampai selesai. Terima kasih Tuhan. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, kita semua tentu percaya kan bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya penolong kita yang sudah mati di kayu salib dan bangkit untuk kita. Oleh sebab itu, yuk sekarang kita bareng-bareng menyanyikan satu lagu, Yesus itulah. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Adik-adik, Tuhan itu sudah mati di kayu salib untuk kita. Pada saat itu, pasti Tuhan tuh kesakitan banget loh. Tapi Tuhan gak marah sama kita. Justru Tuhan itu mengajarkan kita untuk saling mengasihi dan memaafkan. Yuk, sekarang kita nyanyi bareng-bareng, kasih itu memaafkan. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, juga bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali, segenap hatiku. Yeay, tepuk tangan buat semuanya. Nah, adik-adik, sekarang adik-adik boleh duduk yang manis, pasang telinganya baik-baik karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, selamat pagi. Kita ketemu lagi ya hari ini. Hari ini Kak Bella mau melanjutkan cerita dari minggu kemarin ya adik-adik. Nah, adik-adik masih ingat cerita dari minggu kemarin? Minggu kemarin Kak Bella cerita tentang Esau dan Yakub adik-adik ya. Nah, pada minggu kemarin Yakub yang telah berhasil menipu ayah dan kakaknya setelah mencuri berkat ya adik-adik dari Ishak untuk Esau, akhirnya Yakub pergi ke kabur. Yakobnya pergi ke negeri yang jauh. Nah, adik-adik, di tengah perjalanan nih, waktu si Yakub lagi melarikan diri, Yakub ini berhenti di suatu tempat adik-adik. Lalu Yakubnya bobok. Setelah itu, di dalam mimpi, Yakub melihat sebuah tangga adik-adik yang sangat tinggi sampai ke langit. Dan di sana Yakub melihat banyak malaikat dan Allah yang turun. Lalu Allah memberikan berkat untuk Yakub, diberikan berkat bahwa keturunan Yakub akan sama banyaknya seperti pasir di tanah. Nah, kalau dengar kata ini adik-adik familiar nggak sih? Betul. Allah juga pernah memberkati Bapak Abraham dengan berkat yang sama. Jadi, Yakub mendapat berkat yang sama adik-adik seperti Bapak Abraham. Nah, setelah itu adik-adik, Yakub bertemu dengan saudara dari ibunya. Lalu Yakub menikah dan akhirnya memiliki 12 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Nah, pada suatu hari, Yakub diminta untuk kembali ke tanah kelahirannya nih adik-adik. Nah, waktu saat perjalanan kembali ke tanah kelahirannya, Yakub merasa takut sekali adik-adik untuk bertemu dengan Esau kakaknya. Karena adik-adik masih ingat Esau menyimpan dendam kepada Yakub. Nah,
rasa takut adik-adik, akhirnya Yakub berdoa kepada Allah Bapa. Nah, pada saat itu Allah Bapa memberkati Yakub serta mengganti nama Yakub menjadi Israel, yang artinya telah bergumul dengan Allah dan menang. Nah, adik-adik, akhirnya Yakub kembali ke tanah kelahirannya dan bertemu dengan Esau. Nah, adik-adik, ternyata Esau mengampuni Yakub nih adik-adik. Pada saat Yakub minta maaf kepada Esau, Esau mengampuni Yakub serta sangat merindukan adiknya nih adik-adik. Nah, adik-adik, dari firman hari ini dapat kita ketahui bahwa Allah menepati janjinya kepada Bapak Abraham nih adik-adik. Jadi Allah pernah berjanji kepada Bapak Abraham bahwa Allah akan memberkati keturunan dari Bapak Abraham. Nah, seperti tadi Yakub diberkati oleh Allah, bahkan dengan berkat yang sama seperti yang diberikan kepada Bapak Abraham. Selain itu, kita juga belajar bahwa dari Esau nih adik-adik, Esau mau mengampuni Yakub. Semoga adik-adik juga sama seperti Esau ya adik-adik, mampu mengampuni orang-orang yang ada di sekitar adik-adik, termasuk kakak, adik, orang tua, maupun dengan teman-teman di sekitar kita. Nah adik-adik, kita lanjutin firmannya minggu depan ya. Bye-bye. Halo adik-adik, aku Kak Valen. Sekarang aku mau ajarin adik-adik untuk membuat kreativitas tentang Esau dan Yakub. Nah, pasti adik-adik udah gak sabar bikin kreativitas ini kan? Yuk langsung kita mulai aja. Pertama-tama siapin alat dan bahannya dulu ya. Nah, ukuran kartonnya itu yang gede 40 cm dengan 10 cm, yang kecil itu 5 cm dengan 7 cm. Nah, kalau udah kita ambil yang gede, lalu kita tekuk seperti ini. Lalu kita tekuk lagi seperti ini. Setelah itu, nih yang ada 4 ujungnya kita tekuk ke sini. Lalu kita ambil gunting, kita potong deh. Dan kita buka, kita tutup, kita tekuk. Jadi kayak gini. Ambil yang kecilnya tadi ini, kita buka. Jadi bentuk segi empat kan, kita tekuk seperti ini. Nah, kalau udah, kita ambil yang gede, terus kita kayak masukin gini, dijepit, kita tarik ke atas, terus jadi deh. Nah, di situ kita ambil pensil, kita gambar deh. Kita gambar Esau sama Yakub. Di sini kita warnai. Nah, kalau udah kita gunting. Nah, ini gambarnya. Ini Esau dan ini Yakub. Adik-adik boleh ikutin atau adik-adik bisa gambar sendiri. Yang pasti Esau lebih berbulu daripada Yakub. Kalau udah Esaunya kita ambil, terus kita mau tempelin ke sini. Bisa pakai lem, bisa pakai double tape, atau kalau nggak punya, nih kayak kakak, pakai selotip, terus kita tempel kayak gini. Kita gulung kayak gitu. Terus kita tempel kayak gini ya. Nih. Kita tempel. Kalau udah ini Yakub, terus Esaunya kita taruh, kita tarik sedikit, terus jadi deh Esaunya lari ke arah Yakub. Nah, sudah jadi deh kreativitas kita. Caranya kita jalanin sedikit ke arah Yakub, lalu kita jalanin. Nah,
pelajaran dari cerita ini adalah kita harus memaafkan orang-orang yang bersalah kepada kita. Oke adik-adik, sekarang kita berdoa yuk. Ikuti kakak ya. Tutup mata, lipat tangan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhir bina iman anak. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, bantulah kami agar kami dapat memaafkan orang-orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bina iman anak hari ini sudah selesai. Sampai bertemu lagi.